Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo, yang belum bangun segera bangun ya. Yang sudah bangun, jangan lupa sebelum kita belajar, kita harus sholat duha terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang melengkapi kalimat sederhana dengan kata yang tepat dalam bentuk paragraf. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melengkapi kalimat sederhana dengan menggunakan kata yang tepat dalam bentuk paragraf, kita harus tahu apa sih itu paragraf. Nah, hari ini Bu Puji akan menjelaskan definisi atau pengertian dari paragraf itu sendiri. Ayo, siapa yang sudah tahu definisi atau pengertian itu paragraf? Belum? Baiklah, Bu Puji akan menjelaskan ya. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan. Paragraf yang baik memiliki kesatuan, paduan, dan kelengkapan. Nah, untuk kalian semua, hari ini kita akan belajar tentang paragraf, membuat paragraf dalam satu kalimat, hanya 1-2 paragraf saja. Siap ya? Kita mulai membuat paragraf. Sebelum kita membuat paragraf, kita belajar dulu fungsi paragraf itu sendiri. Apa sih fungsi paragraf? Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antaranya, pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi paragraf sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang paragraf, marilah kita bersama-sama mentadaburi Al-Quran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membaca dan menulis sesuai dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah," merupakan firman pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu beliau adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam 27 Ramadan pada tahun 611 Masehi. Tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Namun, wahyu bersikeras bahwa dia harus membaca. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang harus aku baca?" Kata Rasulullah, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui." Dan menulis itu penting, bukan hanya bagi masyarakat terdidik yang hendak dibangun Al-Quran, tetapi membaca dan menulis itu menghasilkan pengetahuan baru dan membangun satu peradaban dinamis yang maju.
Membaca dan menulis adalah perangkat dasar yang telah diajarkan Allah kepada kita untuk berkomunikasi dan menanamkan pemikiran kritis kepada manusia. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 3 ini kalian harus sudah mulai lancar membaca dan menulis dengan benar ya. Bagi yang belum, ayo kita harus sering berlatih membaca dengan baik. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan. Paragraf yang baik memiliki kesatuan, paduan, dan kelengkapan. Intinya, dalam satu paragraf itu harus saling sambung menyambung apa yang dimaksud dalam pembahasan atau topik yang akan kita buat. Nanti di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Kalian satukan menjadi satu paragraf agar menjadi paragraf yang baik. Kalian isi ya titik-titik yang ada dalam satu paragraf tersebut. Boleh kok dibantu ayah atau bunda di rumah ya. Contohnya, di bawah ini adalah ringkasan dari teks percakapan. Ayo coba kalian lengkapi kata yang tepat pada titik-titik di bawah ini. Ani dan Sandi titik-titik ke rumah sakit. Ayo coba titik-titik itu apa ya isinya? Coba. Ayo berpikir titik-titik itu apa ya yang tepat? Untuk soal nomor 2, coba perhatikan ya. Di sini ada 5 kartu. Kalian nanti coba pilih salah satu kartu yang menurut kalian menjadi topik utama dalam pembahasan. B. Di bawah ini adalah kartu-kartu kalimat. Coba kalian urutkan kalimatnya, kemudian susun menjadi satu paragraf. Ini kartunya secara acak. Coba kalian urutkan ya, biar bisa menjadi satu paragraf. Ayo coba ya, boleh dikerjakan, dibantu dengan ayah bunda. Tetap semangat anak-anak ibu. Terima kasih ya. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.